Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Syahrani. Saya akan mengerjakan tugas Bahasa Indonesia kelas 11, yaitu meresensi sebuah buku. Nah, buku yang akan saya resensi adalah buku yang berjudul Hafalan Salat Delisa. Identitas dari buku ini memiliki judul novel, yaitu Hafalan Salat Delisa, penulis Terelie, desain cover Ejak Kreatif 4, jumlah halaman 266 halaman, ukuran buku 20,5 cm x 13,5 cm, tempat diterbitkan Jakarta, penerbit Republika Penerbit, sutradara Sony Geksak, produser Chan Priwis Servia. Sinopsis novel Hafalan Salat Delisa. Novel ini bercerita tentang jalan hidup anak asal Aceh bernama Delisa, berusia 6 tahun, tinggal di Longa, dan merupakan anak keempat dari 4 bersaudara. Yang pertama yaitu Cut Fatima, yang kedua Cut Zara, yang ketiga Cut Aisyah, dan yang keempat adalah Delisa. Nah, ayahnya yang biasa dipanggil Abi merupakan pekerja tambang minyak, sehingga untuk berkumpul dengan keluarga hanya sekali 6 bulan. Alhasil, 4 bersaudara ini tinggal bersama umi mereka di rumah yang dibangun pada pesisir pantai Longa. Delisa pada saat itu mendapatkan tugas hafalan bacaan salat dari guru di sekolahnya. Setiap hari dia selalu berusaha menghafal supaya bisa mendapatkan nilai terbaik. Ditambah pula, sang ibu menjanjikan hadiah. Jika dia berhasil menghafal dengan benar, dia akan mendapatkan sebuah liontin yang berinisialkan D. Ini yaitu sebuah sepeda jika dia menghafal. Nah, pada tanggal 24 Desember 2004, tibalah saatnya anak berkarakter manja tersebut menyetor hafalan salat pada gurunya, yaitu Nur. Saat sedang membaca hafalan, di tengah-tengah hafalan tersebut, Delisa sungguh-sungguh khusyuk atas hafalan tersebut. Tiba-tiba, gempa berkisar 8,9 datang. Namun, Delisa saat itu tetap mencoba menyelesaikan hafalannya. Sayangnya, saat sujud pertama, ternyata tsunami menyerang dan Delisa tersapu ombak besar tersebut. Gadis 6 tahun tersebut ditemukan hidup-hidup. Adalah prajurit bernama Smith yang menemukannya saat melakukan evakuasi korban tsunami dan gempa. Delisa yang dirawat di rumah sakit dan memberikan banyak inspirasi kepada orang di sekitarnya, termasuk Smith. Nah, Smith ini yang akhirnya menjadi mualaf setelah mengenal Delisa yang ketangguhannya, apalagi saat menerima kenyataan bahwa kakinya harus diamputasi. Hal tersebut tidak membuatnya frustasi, namun mencoba menerima dengan lapang dada. Nah, beberapa bulan setelah itu, Delisa dipertemukan dengan abinya yang sudah berupaya mencari dan mencari anggota keluarga lainnya. Mereka diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama kembali, menata hidup yang sudah tidak lagi sama akibat kehilangan Umi dan 3 saudaranya. Setelah beberapa saat memulai hidup baru, Delisa kembali ke sekolah dan ingat kembali soal hafalannya yang belum selesai. Dia berupaya untuk mengingat hafalan tersebut agar bisa menuntaskan hafalan tersebut. Hanya sungguh-sungguh untuk ingin menyelesaikan hafalan tersebut. Di akhir cerita, Delisa pun mendapatkan hafalannya. Delisa mengingat kembali hafalan-hafalannya. Singkat cerita, pada malam itu, Delisa sempat bermimpi bertemu dengan uminya yang meminta untuk menuntaskan hafalan supaya bisa mendapatkan hadiah berupa liontin. Nah, dia pun berupaya melakukan dan berhasil. Beberapa waktu setelah itu, Delisa menemukan tangan manusia yang sedang menggenggam liontin mirip dengan hadiah yang akan diberikan oleh sang umi. Ternyata, tubuh manusia yang sudah tinggal tulang belulang itu adalah uminya. Nah, itulah tadi sinopsis dari novel Hafalan Salat Delisa.
Berikut adalah kelebihan-kelebihan dari novel hafalan Salat Delisa. Yang pertama, novel ini sangat menarik dan bacaannya mudah dipahami. Yang kedua, penyajian kata yang sederhana namun sangat menyentuh. Yang ketiga, mengandung banyak sekali nilai religius dan nilai sosial yang kental seperti keluarga yang harmonis, saling menolong, dan bertetangga dengan baik. Yang keempat, kisahnya sangat inspiratif sehingga cocok untuk dibaca oleh semua jenis usia. Yang kelima, menggunakan bahasa komunikatif. Dan yang keenam, menggunakan jalan cerita yang hampir sama dengan kehidupan nyata atau yang sudah pernah dialami. Terus yang keenam adalah universal dan dapat diterima semua kalangan. Yang tujuh adalah memiliki banyak amanat, seperti yang ada di sini yang menyatakan bahwa kita harus tepat waktu salat. Nah, sayangnya novel hafalan Salat Delisa ini memiliki kekurangan. Yang pertama, sayangnya di novel ini tidak memiliki daftar isi, sehingga jika ingin membaca harus dimulai dari awal dan jika lupa harus diberi tanda di bukunya. Dan yang kedua, tidak ada kata pengantar serta sinopsis sehingga menyulitkan kita untuk mengetahui isi novel ini secara singkat. Terus yang ketiga adalah biografi penulis, tidak lengkap sehingga kita sepertinya harus menelusurinya secara mandiri. Novel ini sangat menarik, disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Buku ini dapat dibaca oleh semua khalayak karena banyak mengandung nilai inspiratif dan banyak mengandung pesan moral serta nilai keagamaan dan sosial yang dapat kita teladani atau terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekian dari resensi saya tentang novel hafalan Salat Delisa karya Terelie. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.